Mengapa keyakinan Anda lebih kuat dari bakat Anda? Ada sebuah kisah yang jarang diketahui tentang seorang pria bernama Thomas Edison. Bukan kisah bola lampu atau ketika dia mengatakan bahwa tidak ada kegagalan, hanya eksperimen yang belum berhasil. Ini adalah kisah Edison muda, anak laki-laki yang pemalu dan pendiam, yang dianggap oleh banyak orang sebagai terbatas atau bahkan lambat. Pada usia 12 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah karena para gurunya percaya bahwa dia tidak akan bisa belajar. Namun ibunya Nancy Edison melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat anak itu dengan mata penuh keyakinan, bukan keraguan. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dia mulai mengajarnya di rumah. Di sana, di sudut kecil rumah mereka, Thomas mempelajari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada formula matematika apapun. Dia belajar untuk percaya pada hal-hal yang tampak mustahil. Dia menyadari bahwa keyakinannya jauh lebih kuat daripada batasan apapun yang dunia coba kenakan padanya. Dan keyakinan ini, kepastian yang tak tergoyahkan, menjadi benih bagi semua pencapaiannya kelak. Gagasan ini, bahwa keyakinan kita membentuk realitas kita, bukanlah hal baru. Dari filsuf Yunani kuno hingga ikon sukses modern, mereka semua memiliki satu kesamaan, visi yang tak tergoyahkan tentang siapa mereka ingin menjadi dan apa yang ingin mereka ciptakan. Henry Ford, salah satu nama yang bergema dalam sejarah, menghadapi banyak kegagalan sebelum ia menciptakan mobil pertama yang terjangkau untuk publik. Ketika ditanya bagaimana ia bisa terus maju setelah begitu banyak percobaan gagal, dia menjawab, "Jika kamu berpikir kamu bisa, atau jika kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu benar." Kalimat sederhana ini, meskipun tampak biasa, menyimpan kebenaran. Mendalam, apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri menentukan sejauh mana kamu bisa pergi. Bukan alat-alat yang kamu miliki, tetapi keyakinan yang membimbing penggunaan alat tersebut. Bayangkan sejenak bahwa pikiranmu seperti ladang luas yang subur. Setiap benih yang kamu tanam di sana, apakah keyakinan tentang kekurangan, ketakutan, atau keraguan, atau keyakinan tentang kelimpahan, keberanian, dan peluang, akan tumbuh dan berbuah. Masalahnya adalah kita seringkali membiarkan suara-suara dari luar menanam benih-benih itu untuk kita. Komentar merendahkan dari seorang guru, penilaian terburu-buru dari seorang rekan kerja, kritik pedas dalam rapat kerja. Kata-kata ini dapat tertanam dalam-dalam, menghasilkan panen pahit yang menghalangi kemajuan kita. Namun inilah rahasia, kamu memiliki kekuatan untuk memilih benih mana yang ingin kamu rawat. Kamu dapat mencabut gulma keraguan dan menggantinya dengan bunga kepercayaan. Semua dimulai dengan keputusan sadar untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar. Lalu apa sesuatu yang lebih besar itu? Itu adalah gagasan bahwa kamu sudah lahir dengan semua yang kamu butuhkan untuk sukses. Kamu tidak memerlukan izin dari siapapun untuk memulai. Tidak perlu menunggu momen sempurna, sumber daya yang tepat, atau pengakuan dari orang lain. Kamu hanya perlu percaya. Percayalah bahwa perjalananmu penting. Percayalah bahwa impianmu layak untuk dikejar. Percayalah bahwa meskipun jalannya tidak jelas, ada sesuatu yang lebih besar sedang membimbingmu. Keyakinan semacam ini bukanlah kepolosan, ini adalah kekuatan pendorong. Inilah bahan bakar yang membuat mesin tetap berjalan saat semua lampu tampak padam. Pikirkan Walt Disney, seorang pria yang hidupnya dipenuhi dengan penolakan dan kesulitan finansial. Dia dipecat dari surat kabar karena dianggap tidak cukup kreatif. Studio animasi pertamanya bangkrut. Dia bahkan mengalami pengkhianatan dari seorang mitra bisnis yang mencuri desain aslinya. Namun Walt tidak menyerah. Dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa visinya bisa menjadi kenyataan. Dia tahu bahwa hiburan bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang menginspirasi orang untuk bermimpi lebih besar. Dan keyakinan inilah yang membawanya membangun sebuah kerajaan yang hari ini membawa kebahagiaan kepada jutaan orang di seluruh dunia. Bakat Walt tak terbantahkan. Kemampuan bercerita dia luar biasa. Tetapi tanpa keyakinan bahwa dia bisa mengatasi setiap rintangan, semuanya mungkin akan sia-sia. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, bagaimana jika aku tidak seperti Edison, Ford, atau Disney?
Bagaimana jika bakatku tidak cukup? Inilah kebenaran yang tidak pernah dikatakan kepada kita. Tidak ada yang memulai dengan bakat yang cukup. Bakat hanyalah titik awal. Apa yang membedakan pencapaian besar dari para pemimpi frustrasi bukanlah tingkat bakat, tetapi kedalaman keyakinan mereka. Ketika kamu percaya bahwa kamu bisa berkembang, belajar, dan menjadi lebih baik, kamu masuk ke dalam siklus positif. Setiap kemenangan kecil memperkuat keyakinan dirimu. Setiap kesalahan menjadi pelajaran, bukan kegagalan, dan perlahan-lahan kamu membangun sesuatu yang melebihi bakat. Kamu mencapai penguasaan. Namun penguasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses. Ini seperti mendaki gunung tak berujung, di mana setiap langkah mengungkap horizon baru. Dan dalam perjalanan ini, kejelasan adalah kompasmu. Tanpa kejelasan, kamu akan hanyut tanpa arah oleh arus luar. Namun dengan kejelasan, kamu menentukan jalurmu sendiri. Kamu tahu persis kemana kamu pergi dan mengapa. Ini bukan berarti jalan akan mudah, tetapi setiap hambatan adalah ujian, bukan akhir. Kejelasan datang ketika kamu membiarkan dirimu bermimpi tinggi namun tetap fokus pada detail. Inilah perbedaan antara aku ingin sukses dan aku ingin membangun perusahaan yang mempengaruhi 10 juta orang dalam 5 tahun ke depan. Pernyataan kedua kuat karena spesifik, dapat diukur, dan penuh tujuan. Tujuan di sisi lain adalah apa yang mengubah keyakinanmu menjadi sesuatu yang nyata. Ketika kamu menghubungkan tindakanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sesuatu yang melampaui kebutuhan pribadimu, kamu menemukan sumber energi yang tak ada habisnya. Abraham Lincoln tahu ini dengan baik. Dia berjuang melawan depresi sepanjang hidupnya, tetapi menemukan kekuatan dalam misinya untuk menyatukan bangsa yang terpecah. Baginya, ini bukan hanya tentang memenangkan perang, ini tentang menjaga ide, kebebasan dan kesetaraan untuk generasi mendatang. Visi ini memperluas perspektifnya dan memberinya kekuatan di saat-saat tergelapnya. Begitu pula ketika kamu menemukan tujuanmu, kamu berhenti bekerja untuk dirimu sendiri dan mulai berkontribusi pada sesuatu yang akan terus bergema jauh melampaui keberadaanmu. Namun disiplin tanpa tujuan adalah seperti perahu tanpa dayung, indah dilihat tapi tidak berguna. Disiplin adalah otot yang mengubah keyakinanmu menjadi hasil. Ini adalah latihan harian, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah bangun pagi-pagi saat dunia masih tidur. Ini adalah mengatakan tidak pada gangguan dan ya pada kemajuan. Disiplin tidak glamour, tetapi sangat penting. Ini adalah yang membedakan pemimpi sesaat dengan pembangun kerajaan. Berikut paradoksnya. Semakin disiplin kamu, semakin sedikit upaya yang terasa diperlukan. Karena konsistensi menciptakan kebiasaan dan kebiasaan membuat hal-hal luar biasa menjadi mungkin. Aksi adalah langkah tak terhindarkan berikutnya. Keyakinan tanpa aksi adalah seperti kapal yang terikat di dermaga, aman tapi tidak berguna. Aksi adalah saat kamu menguji keyakinanmu. Ini adalah saat kamu keluar dari zona nyaman dan menghadapi yang tidak diketahui. Ya akan ada rasa takut, ya akan ada keraguan. Tapi ingatlah, ketakutan bukanlah musuhmu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berkembang. Setiap langkah yang kamu ambil, meski dalam ketakutan, kamu memperluas kemampuanmu untuk menghadapi tantangan berikutnya. Aksi adalah yang mengubah mimpi menjadi kenyataan, pikiran menjadi hasil, potensi menjadi pencapaian. Dan ketika kamu mulai melihat hasil dari tindakanmu, jangan lupa untuk mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur adalah penawar untuk ketidakpuasan yang terus-menerus. Ini mengingatkanmu untuk menghargai masa kini sambil bekerja menuju masa depan. Ini menghubungkanmu dengan hal-hal yang benar-benar penting dan memberimu kerendahan hati untuk terus berkembang. Pemimpin besar seperti Mahatma Gandhi tahu ini. Dia percaya bahwa rasa syukur penting untuk kedamaian batin dan perubahan sosial. Ketika kamu bersyukur, kamu menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ini adalah siklus yang memberi makan jiwamu dan memperkuat keyakinanmu. Adaptabilitas di sisi lain adalah apa yang membuatmu tetap relevan di dunia yang terus berubah. Seperti air yang mengalir mengitari batu, kamu harus cukup fleksibel untuk mengubah arah tanpa kehilangan tujuan akhirmu. Steve Jobs memahami ini dengan sempurna.
Dia dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan, tetapi alih-alih menyerah, dia menggunakan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mereinvent dirinya sendiri. Ketika dia kembali bertahun-tahun kemudian, dia membawa ide-ide baru yang merevolusi teknologi modern. Adaptabilitas bukanlah kelemahan, ini adalah kebijaksanaan strategis. Ini adalah mengetahui kapan harus mengubah arah tanpa meninggalkan visimu. Resiliensi adalah apa yang membuatmu tetap tegak ketika segala sesuatunya tampak runtuh. Ini adalah kemampuan untuk menyerap pukulan kehidupan tanpa kehilangan esensimu. Nelson Mandela setelah 27 tahun di penjara muncul bukan sebagai korban, tetapi sebagai simbol harapan dan rekonsiliasi. Dia tidak membiarkan situasi mendefinisikan siapa dirinya. Sebaliknya, dia menggunakan penderitaannya sebagai bahan bakar untuk mentransformasi sebuah bangsa. Resiliensi bukanlah menghindari masalah, ini adalah menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Terakhir, pembelajaran terus-menerus adalah apa yang membuatmu tetap hidup. Hari kamu berhenti belajar adalah hari kamu berhenti tumbuh. Albert Einstein, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, mengatakan bahwa rasa ingin tahu memiliki alasan keberadaannya sendiri. Dia tidak pernah berhenti bertanya, mengeksplorasi, dan bereksperimen. Dan dahaga ilmu pengetahuan yang tak pernah puas inilah yang menjaga api inovasi tetap menyala. Pembelajaran bukan hanya tentang mengumpulkan informasi. Ini adalah tentang memperluas cara berpikirmu, membuka pintu ke kemungkinan baru, dan memperdalam pemahamanmu tentang dunia. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa keyakinanmu lebih kuat dari bakatmu? Karena bakat, seberapa mengesankan pun itu memiliki batas. Ia bisa membawamu jauh, tapi tidak sampai tak terbatas. Keyakinan di sisi lain tidak terbatas. Ia adalah kekuatan yang mendorongmu melampaui apa yang kamu anggap mungkin. Ia adalah alasan mengapa kamu bangkit setelah setiap jatuh, terus maju setelah setiap kegagalan, dan bermimpi lebih tinggi setelah setiap kesuksesan. Keyakinanmu adalah fondasi tempat kamu membangun hidupmu. Dan ketika fondasi itu kokoh, tidak ada yang bisa menggoyang strukturmu. Jadi hari ini, putuskan apa yang kamu yakini. Putuskan bahwa kamu mampu. Putuskan bahwa kamu pantas. Putuskan bahwa, apapun yang dikatakan dunia, kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, bukan keterampilanmu yang mendefinisikan siapa dirimu. Keyakinanmu itulah yang mendefinisikannya. Dan ketika kamu menyadari ini, kamu akan menemukan bahwa tidak ada batas untuk pencapaian yang bisa kamu raih